Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak De, Bude, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Sebelumnya mau perkenalan lagi, nama saya Anissa Isnanti Mulyadi dari mahasiswa Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Ya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yaitu mengenai diabetes. Ya. Dikarenakan kemarin kan Pak D sama Budenya belum tahu karena pas di puskesmas belum dikasih tahu apa sih itu diabetes, tanda gejala diabetes, Ya. sama diet makanannya yang nggak boleh sama yang boleh dimakan. Iya. Sebelumnya Pak D taunya apa tentang diabetes? Apa Budenya? Taunya kencing manis saja. Atau apa Pak D tahu sedikit apa gimana Pak D? Gejalanya. Apa yang Pak D tahu lah itu apa? Gejalanya mau apa aja yang Pak D tahu gitu? Ya mungkin salah dan benarnya juga saya kurang tahu. Mungkin ya gejala diabetes itu dikarenakan kita minum secara terlalu manis. Itu bisa juga menimbulkan ya penyakit diabetes. Iya, benar sih itu Pak D, tapi lebih ringkasnya lagi, diabetes itu biasa kita kenal sebagai kencing manis. Itu penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh kita nggak bisa lagi melepaskan atau menggunakan insulin. Nah, insulin itu apa sih? Jadi insulin itu alat yang mentransformasikan atau yang membawa gula dalam darah kita ini untuk disalurkan ke dalam sel-sel darah kita gitu. Jadi dia alatnya nggak berfungsi gitu. Jadi kadar gula darahnya tinggi, alatnya nggak berfungsi. Jadi ngalir aja terus ngikut, nggak disaring, nggak diambilin si gulanya tadi untuk ngasih makan si sel-sel kita itu gitu. Jadinya gulanya itu ngentelin darah, jadi kemana-mana komplikasinya itu kan. Kalau misalnya darahnya kental kan nggak lancar berarti gitu. Jadinya timbulnya sering kencing karena di ginjalnya itu udah nggak tersaring lagi, terus lepas aja gitu si gulanya. Terus kalau kita sering kencing pasti haus kan Pak De? Iya. Ya, rasa haus berlebihan tuh tanda dan gejalanya. Terus rasa lapar. Terus kenapa lapar? Karena kan harusnya sel-sel tadi dikasih makanan sama gula tadi. Kan kalau mau dikasih makan ke sel tadi gulanya harus pakai alat. Nah, alatnya yang tadi itu yang nggak berfungsi gitu. Jadinya cepet lapar. Istilahnya sering lapar gitu tandanya. Terus ke pandangan kita juga kabur. Terus mudah lelah kitanya jadinya karena lemas si sel tadi kan nggak dikasih makan. Kitanya jadi lemas. Jaringan-jaringan kitanya nggak ada tenaga kayak gitu. Terus kadar gula darah tinggi. Jelas aja kadar gula darahnya tinggi karena nggak ditransformasikan itu tadi ya. Terus lukanya susah sembuh. Kenapa lukanya susah sembuh? Karena bakterinya itu makanin gula yang ada di koreng-koreng kita tadi. Jadi susah sembuh gitu. Jadi bakterinya makin berkembang karena makanan gula di dalam darahnya banyak. Gitu. Terus berat badannya turun drastis. Wajar aja kan tadi selnya nggak makan, jadinya turun gitu. Terus apa aja sih penyebabnya kok bisa kita kena diabetes? Nah, itu karena pertama faktor keturunan. Biasanya kalau kita punya keturunan sebelumnya punya ibu atau bapaknya, biasanya dominan dari ibunya gitu diabetes, biasanya nurun juga. Tapi kemungkinan kalau kita pola hidupnya sehat, makanannya dijaga juga,
nggak apa-apa gitu, nggak menuntut kemungkinan kita nggak terkena walaupun ada keturunan Iya, gitu. Terus usia lebih dari 40 tahun. Ini lansia karena memang kalau udah lansia itu semua mekanisme di dalam tubuhnya menurun gitu. Terus gaya hidup yang kurang sehat, kayak tadi kata Pak D kan makanan yang terlalu manis, terus salah satunya juga merokok, terus kegemukan juga bisa buat diabetes. Satunya lagi, kita kurang beraktivitas dan berolahraga. Kalau diem terus nggak kebakar kalorinya. Terus ada dislipidemia, itu di dalam dislipidemia itu di dalam darahnya banyak menumpuk lemak, jadi darahnya nggak lancar. Kalau darahnya nggak lancar, otomatis gulanya juga nggak lancar gitu. Terus karena tadi kita udah darahnya kental, nggak lancar, pasti ada komplikasi ke yang lain. Kayak kan memang semuanya sistem itu dialiri darah, sementara darahnya kental, pasti kan ada terganggu ke yang lain. Yaitu komplikasinya ada kerusakan jantung, jadi mampat jantungnya, terus kerusakan saraf, terus tadi kayak rabun sampai kebutaan, terus kerusakan ginjal, disfungsi seksual, terus kerusakan pembuluh darah kaki, dan kerusakan dari kematian jaringan. Yang kata nanti kemarin, kematian jaringan yang kayak di kaki Bude ini yang hitam ini, nah itu kematian jaringan Pak D, karena memang kasus penyakit ini tuh memang serius karena dia kena semua gitu. Kalau udah penyakit ini kena semua, ke ginjal, ke jantung, ke saraf. Terus jadi memang kita harus waspadai gitu penyakit ini. Kalaupun memang kitanya sehat, kita harus melakukan pencegahan dari penyakit ini gitu. Jangan sampai kita terkena gitu sama penyakit ini. Nah, yang udah terkena, kita mengontrol si gula darahnya, jangan sampai terlalu tinggi terus gitu. Terus gimana sih caranya kita mengontrol kadar gula dalam darah yang udah terlanjur tinggi tadi? Yang pertama, kita harus pastikan jenis bahan makanannya, terus jadwal makanan. Kalau ngerasa lapar terus jangan diturutin budenya, kalau mau makan terus jangan diturutin. Terus jumlah makanannya juga nggak boleh berlebihan. Terus di sini apa aja sih makanan yang harus dihindari, makanan yang boleh dimakan, terus makanan yang harus boleh dimakan tapi dibatasi gitu. Yang pertama, makanan yang harus dihindari itu Bude udah jelas gula susu, madu, terus buah-buahannya nangka nggak boleh, durian udah otomatis duren, terus sawo kan memang manis benar tuh. Terus leci, kita mah nggak makan leci di sini. Terus apel merah. Terus makanannya Bude nih yang boleh dimakan, karbohidrat itu dari kentang, singkong, roti, nasi boleh tapi tidak berlebihan. Terus protein yang dari hewannya, protein ikan, terus ayam, telur, terus udang juga boleh. Nah kalau ini Bude emang harus tinggi protein. Terus yang dari sayurannya, dari tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kan mudah budaya kita dapetin tahu tempe gitu. Terus sayurannya yang boleh itu kangkung, tomat, terong, timun, kol, sawi, gambas bisa dimakan. Ada yang boleh dimakan tapi dibatasi. Buah-buahannya kayak pisang boleh dimakan tapi enggak banyak. Gitu. Jeruk, mangga, nanas tuh. Sayurannya buncis, daun singkong itu dibatasi, budenya jangan makan terlalu banyak, kacang panjang tuh.
kembang kol, bayam. Terus untuk penanganan untuk mencegah, tadi kan udah kita kontrol. Sekarang yang belum kena DM atau kencing manis, tapi kita harus mencegahnya. Yang pertama, kayak Pak D kan nggak kena kencing manis, Ya. jadi Pak D harus cegahnya. Ya. Kalau bisa kontrol gula darah yang teratur, Ya. terus olahraga yang teratur, kan kita juga beraktivitas terus ya Pak D. Ya. Terus minum obat secara teratur, jangan minum obatnya yang terlalu berlebihan, kayak ada sakit dikit langsung minum obat gitu. Terus makanan sesuai yang diet tadi. Apa aja kalau berlebihan kan nggak baik gitu ya Pak De ya. Nah, ya. Di sini ada yang mau ditanyain nggak Pak De atau Bu De? Apa sudah cukup jelas? Boleh ditanyain. Kemarin itu pas di puskes itu katanya nggak boleh makan ini apa, kangkung, Iya. terus bayam, Dikit-dikit. terus apa ya kemarin itu, kol nggak boleh, terus sawi yang itu hijau itu nggak boleh katanya. Emang bener? Iya kan, yang itu yang harus dibatasi. Bu De kalau mau makan boleh makan, tapi dikit, nggak boleh terlalu banyak. Kayak nasi juga tadi sedikit, nggak boleh berlebihan. Intinya kalau Bu De terlalu rasa lapar terus, misalnya sehari itu lebih dari 3 kali, nah itu Bu De harus ditahan. Misalnya udah sampai 4 kalian, kok lapar lagi, jangan diturutin. Tuh. Ya. Supaya darahnya terkontrol lah. Walaupun kita di sini kan jarang juga kalau mau bolak-balik ke puskes mengontrol kayak gitu kan. Terus kita juga nggak tahu nih sekarang kadar darah kita normal apa enggak, kan kita nggak tahu gitu. Makanya kita disuruh bergerak terus, suruh makannya yang sehat gitu. Sehat kan nggak harus mahal, kayak tahu tempe juga kan murah tapi kan berkhasiat gitu. Ya. Kita nggak harus melulu daging ayam, nggak harus Ya. gitu. Kita juga mau ini nih, mau sedikit tanya ini. Aku ini sering betul mengalami yang kita rasakan, termasuk saya pribadi saya ini. Aku ini kok sering susah tidur. Itu gimana itu? Apa gejalanya itu apa gitu? Pertama emang Dan juga apa yang harus kita lakukan begitu? Iya. Pertama memang kalau usia lanjut Susah tidur. biasanya susah tidur. Apa ada yang menyebabkan yang lain gitu, kayak Pak D stres atau Pak D banyak pikiran gitu, apa gimana pengikutnya gitu kalau sebelum nggak bisa tidur? Iya, kalau dari gimana ya, dari perasaan saya sendiri kayaknya nggak ada masalah ya, kita mikir yang sampai terlalu saya pikir itu nggak ada. Cuman ya kayak tadi malam itu saya rasakan kok mau tidur itu susah betul, sampai aku keluar jalan-jalan ke sawah tadi malam biar kita ngantuk. Iya. Jalan-jalan sampai atas sana aku, biar sampai gimana saya ini merasa ngantuk gitu loh. Iya. Biar bisa tidur. Nah ternyata saya ke sumur, terus kita masuk, sebentar aku duduk di kursi sini tidur, tetap nggak bisa tidur. Nah bisa tidur udah azan subuh. Itu ya Allah, itu yang sering kita alami, kok susah tidur aku ini. Itu loh. Pak Ade kalau misalnya nggak bisa tidur, coba jangan jalan-jalan. Pertama zikir, istighfar gitu, zikir dulu. Terus kalau memang ada sesuatu yang ngeganjal dalam hati itu, Pak Ade tarik nafas panjang, terus hembusinnya pelan-pelan sambil istighfar dalam hati kayak gitu. Kita juga diajarinya teknik relaksasi namanya itu Pak De. Jadi kita tuh nggak melulu harus langsung minum obat tidur kayak gitu. Dicobain yang terapi yang bisa kita lakuin gitu, sendiri gitu. Kalau misalnya Pak De tarik nafas terus buang itu agak lega, terusin aja sampai bisa tidur. Kalau itu diiringin sama istighfar.
gitu. Karena kita kan perawat, nggak harus melulu kita dikasih dikit-dikit kasih obat, dikit-dikit kasih obat Iya, gitu. iya. Jadi Gitu. memang kalau lansia porsi tidurnya itu berkurang Pak De. Iya, kalau Iya. lansia porsi tidurnya berkurang. Terus juga karena mungkin apa ya, terlalu banyak pikiran juga, karena kita kan nggak tahu, namanya juga manusia hidup kan pasti berpikir ya Pak. Iya. Nggak mungkin juga kita nggak Iya, ada nggak masalah mungkin. gitu dalam Iya, hidup betul kita itu, ini. betul. Di sini juga nanti kalau misalnya Pak De mau diajarin ada teknik relaksasi yang satunya lagi gitu. Mungkin aja kalau dari ngegerakin kayak gitu Pak De bisa apa, relax lah gitu. Namanya itu relaksasi autoprogresif. Mungkin Pak D-nya terlalu capek kali ya. Nggak apa-apa, nanti ajarin aja sekarang gitu. Sebelum senam kaki diabetes yang mau kita ituin, kita lakuin. Ada bisa ngambil itu aja, apa? Ngambil bantal buat senderan. Nanti ajarin ini. Ini juga buat susah tidur. Iya. Tekniknya yang gampang-gampang aja. Iya. Gimana ya? Gak apa-apa Pak, senderan aja di Di situ. sini ya. Nah, yang pertama Pak De, maaf ya Bude di depan. Nah, yang pertama Pak De relax dulu, santai, lemas saja nyender. Nah, terus Pak De tarik nafas dalam, tarik. Mulutnya ditutup dulu pas narik. Coba lepas dulu. Tarik, buangnya dari mulut, dihembusin. Lagi. Tarik lagi. Buang lagi. Enggak apa-apa, matanya sambil tutup aja. Tarik lagi. Buang pelan-pelan. Sekarang tangannya dikepel. Nah, kepel sekuat-kuatnya. Udah kuat? Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Hembuskan lewat mulut perlahan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Terus lepas genggamannya, lepas. Nafas rileks lagi, tarik nafas. Tarik lagi. Lepaskan pelan-pelan, hembuskan. Terus tangannya diginiin Pak De. Diginiin. Kencang, gini. Udah segitu bisanya? Iya, enggak bisa. Udah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang Pak De gini tangannya. Gini. Nah, gini. Udah? Tarik nafas. Tahan, buang. Lagi. Tarik nafas. Tahan, buang. Udah, lepas sekarang. Sekarang pundaknya yang diginiin Pak De. Pundaknya dinaikin, dinaikin kencang, udah. Merem, tarik nafas. Tahan, buang. Tarik nafas. Tahan, buang. Nah, lepas. Sekarang Pak D matanya menjam, dahinya dikerutin. Matanya menjam, dahi jidatnya dikerutin. Jidat. Gini Pak D, jidat. Gini. Nah. Sambil tarik nafas. Buang pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Buang pelan-pelan. Sekarang sama matanya dikerutin. Kayak gini Pak De.
gini. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sekarang bibirnya senyum gini. Kenceng-kencengnya sampai ketarik. Tarik nafas, buang, lepasin senyumnya. Gitu lagi. Tarik nafas, buang. Terus yang selanjutnya bibirnya yang dimonyongin. Tadi kan gituin, sekarang dimonyongin. Yuk, tarik nafas, buang sambil dilepas. Lagi, sekali lagi, tarik nafas, buang. Sekarang Pak D-nya nyender. Nyender lagi. Nyender. Pak D relax lagi. Pokoknya punggungnya sampai nyender, kerasa nyender. Nah, sampai nyaman kayak mau tidur biasa. Terus tarik nafas lagi, buang. Lagi, tarik nafas, buang. Sekarang dagunya tempel ke dada. Nah, dagunya tempelin, dah segitu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sekarang punggungnya dicukungin, berarti nyondong ke depan. Condong Pak D-nya gini Pak D. Gini, condong. Dadanya dibusungin. Nah, tarik nafas, buang. Sekali lagi. Sekarang tarik nafasnya sampai dadanya keangkat. Tangannya nggak usah pegangan. Tarik nafasnya sampai dadanya keangkat. Terus buang pelan-pelan. Lagi. Buang pelan-pelan. Sekarang nyender lagi. Pak D-nya perutnya kedalemin. Gini, sampai cekung ke dalam. Cekung tangan? Enggak, biasa. Cekung ke dalam. Bisa? Nah, tarik nafas. Buang. Lepasin cekungannya. Nah gitu. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Sekarang kakinya ke dalam gini. Nah, sambil tarik nafas sambil pejamin. Buang. Lagi. Sekarang ke arah luar. Terus tarik nafas. Buang. Lagi. Buang. Udah beres. Apa yang Pak D udah agak rileks belum? Agak santai badannya. Udah enak. Nah, kalau misalnya Pak D merasa banyak beban pikiran, kayak tadi aja, pertama digenggam, terus diginiin, sambil tarik nafas terus, tangannya diginiin. Ini sebagai contoh ya. Sebagai ini tangan, terus pundak, abis pundak ke muka, nggak apa-apa sebisanya aja, seingatnya pokoknya dari digenggam, dibuka, bahunya diangkat, terus mukanya dikerutin. Itu sambil tidur Kayak gini tadi Pak D, kalau mau tidur sambil istighfar di dalam hati gitu, siapa tahu kan rileks, ngantuk, terus tidur. Nah, sekarang kita mau senam diabetik. Senam kaki aja Bude, karena kan supaya aliran darahnya lancar ke kaki gitu, supaya enggak yang warna hitamnya terus menyebar di seluruh kaki gitu. Tapi kita harus di kursi.
Papa Pak De sama Bude di kursi aja. Nanti ngeliat videonya. Enggak, Pak D-nya kelihatan jelas nggak? Jelas, kalau saya jelas. Pertama. Gerakan pertama nih ya. Gerakan Iya, ini barongan. Iya, ini barongan. gerakan satu. Tegak di kursi. Kakinya harus nyentuh Ini lantai. barongan. Ya, dan nyentuh lantai. Itu yang dicontoh. Nah, gerakan telapak kaki ke atas. Ini, Iya, ini dulu ini tengah. iya. Ke bawah Bude. Ini, Ya, ke bawah Bude. ini. Barongan udah. Gerakan gini. Barongan yang kayak gitu nak. Ayo, kene. Angkat Bude. Jinjit Bude. Barongan uduk sih. Nah, Gila, iku barongan uduk. jadi ke atas, terus jinjit. Iya. Apa? Mak mau foto. Keluar Bude. Ini, keluar. Nanti lakuinnya kanan dan kiri ya Bude ya. Kan tadi baru kanan kan ya. Sekarang kirinya lagi. Satu, ke depan kan tadi. Tuh, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ganti gerakan lagi. Sekarang kebalikannya ke sini, ke belakang. Nah, ke arah kita. Jangan cetak yuk. Ke atas.
kanan ya. Membentuk angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini pakai koran ya Bude. Nih korannya. Diinjek Pak De, udah diinjek. Sekarang diremet-remet. Nah diremet-remet pakai kaki. Ya, diremet. Remet-remetnya dibuka lagi kayak awal tadi. Nggak pakai tangan, pakai kaki deh. Nah, ya kayak semula lagi. Sekarang belah kertasnya jadi 2 pakai kaki. Bisa nggak Pak deh? Potong jadi 2. Nggak bisa kecil ya? Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Nah dibelah. Apa ya? Sekarang salah satunya dipotong-potong pakai kaki. Satu aja, satu yang sebelahnya. Ya nggak bisa. Nggak apa-apa deh kalau nggak bisa. Bukan koran. Nggak apa-apa deh. Pakai jari ininya. Ini kan supaya biar gerak. Biar bisa Pak. Terus potongannya dimasukin ke yang nggak dipotong. Terus Minum dikumpul nanti lagi. Mas ambilin minum. Nah, selesai. Kira-kira Pak De hafal nggak? Pertamanya. Yang penting di Apa? gini Gerakan kaki gini ya pertama. intinya duduknya gini dulu, terus diangkat gini, terus keluar gini intinya, terus diangkat 1 gini lagi, terus dua-duanya diangkat. Bikin angka. Bikin angka, terus nanti disobek-sobek. Nah kalau Pak De udah ingat, nanti budenya kalau ada waktu berdua kayak gitu tadi gerakin bareng-bareng. Oh iya. Tuh. Kalau sempat sehari sekali gitu. Kalau Itu sempat ambil waktunya tiap pagi ya, Pak? bisa Pak De. Iya ya, tiap Iya, pagi. bisa. Bareng sama Pak Tete yuk. Enaknya kan pagi ya Pak De, masih segar gitu. Iya, pagi itu masih Heeh. lemas. Iya, masih lemas, terus masih belum ini juga kan. Makan juga belum berat gitu. Bude, Pak De, alhamdulillah kegiatan kita yang sudah dijadwalkan kemarin udah kita laksanakan semua, dari pendidikan kesehatan, senam diabetes, terus tadi juga sempat diajarkan teknik relaksasi atau progresif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan kesehatan, dan juga terima kasih Bude sama Pak De udah meluangkan waktunya dari kemarin, udah ditanya-tanya, diwawancara sampai hari ini kita dia senam, terus
terus ada juga pendidikan kesehatan. Mudah-mudahan kita berbagi ilmu, tidak saling menggurui. Iya. Dan juga semoga bisa disalurkan lagi ilmunya ke yang lain, ke anak cucu Pak D juga, sebagai upaya pencegahan kita supaya kita tetap sehat gitu. Terima kasih Pak D, itu aja. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.